Dari dulu kalau kita ngebahas Avanza atau Xenia, nggak afdol rasanya kalau kita tuh nggak ngebahas yang versi mesin 1300. Karena mesin 1300 cc itu legend banget buat duet LMPV ini. Nah, di sebelah saya sudah ada di all new Daihatsu Xenia 1300 cc, tipe R, bukan Type R, manual ADS. Ya, panjang banget namanya ya. Ya udah kita bahas yuk. Oke, kita akan bahas bedanya yang tipe 1300 dengan 1500 dan juga ADS dan non-ADS. Pertama, kalau kalian ADS atau Astra Daihatsu Styling, kalian beli yang tipe itu, kalian dapat body kit satu set nih. Ya, di depannya ada front lipnya, ada set skirtnya, dan di belakang juga ada ornamen tutup bumpernya. Dan semuanya ada merah-merahnya dipadukan dengan warna hitam. Ya, sekali lagi karena memang tema dari Xenia ini sepertinya bukan elegan, nggak kayak Veloz ya. Dia temanya itu lebih ke arah sporty ya, anak muda lah. Nah, kalau di bagian depan dia masih pakai lampu LED, pakai fog lampnya halogen. Lalu kalau dengan yang 1500 di bagian depan tuh ada merah-merahnya ya, sampai ke lampu biasanya ada merah-merahnya. Tapi yang di 1300 tuh nggak ada. Jadi kalau kalian mau ngenalin yang 1300 atau 1500 itu gampang banget sih. Ada merah-merahnya atau enggak. Walaupun di sini tuh ada pembedanya gitu ya, ada garisnya gitu. Kalau kalian mau stiker sendiri juga nggak susah harusnya. Sedikit ke samping ya, kita lihat. Yang kentara langsung adalah velg, karena velgnya yang di 1500 itu pakai yang ukuran 16 inci, yang di sini lebih kecil, 15 inci. Bannya ini Dunlop Enasif, ban eko-ekoan dengan ukuran 185/65 R15. Velgnya sendiri dia pakai warna gunmetal. Cakep sih sebenarnya, tapi ya sekali lagi kelihatan cungkring sih karena ukurannya. Spionnya dia udah auto retract, jadi kalau kita buka, kuncinya kilas seperti ini, dia otomatis langsung ngebuka, tapi emang nggak ada lampu LED-nya. Ya lumayan lah, paling nggak udah electronic retract ya. Di samping juga ada set skirtnya, ada merah-merahnya juga, racing gitu ya. Tapi di sini ada emblem ADS, Astra Daihatsu Styling. Atau mungkin ini juga menandakan agar Daihatsu senang ya. Karena kalau kalian beli yang tipe ADS ini, mereka dapat pendapatan tambahan 9 jutaan. Ya. Jadi mobil ini itu yang tipe R biasa dengan R ADS selisihnya 9 jutaan. Jadi kalau kalian ADS atau ada dana sisa, boleh beli yang tipe ADS ini. Oke, itu aja di sisi samping. Kita lihat ke sisi belakangnya. Nah, masih senada dengan sisi samping dan juga depannya. Di belakang juga masih ada merah-merahnya. Sekali lagi, merah itu biar kelihatan racing ya, kayak teman kita di Laknas ngomongnya. Nah, di lampu belakang dia masih pakai lampu yang sama aja dengan lampu LED ya. Lalu ada wiper, ada high mount stop lamp, tapi dia nggak ada rear spoiler. Nah, tapi at least sih bagian bodi belakangnya itu ditarik gitu ya, dan ada ornamen hitam di sisi pinggirnya, jadi sekilas kayak rear spoiler. Antena belakangnya sudah model shark fin, tapi dia nggak ada defogger belakang. Nah, ada kamera mundur dan juga ada sensor parkir, dan ada muffler cutter. Serta bumpernya ini karena dia tipe ADS dikasih yang model lebih sporty. Nah, saya kira di sisi belakangnya itu bakal ada emblem 1.3 atau 1.5 seperti yang di versi sebelumnya. Tapi ternyata nggak ada, cuma ada emblem Dual VVT-i, R, dan juga Xenia. Yes, ini tipe R, tapi bukan racing ya. Mungkin lebih tepatnya ini, R ini mungkin rakyat ya, karena mobil ini tuh laris banget. Bahkan waktu kita diskusi dengan teman-teman Daihatsu, tipe R 1300 manual di Jawa Timur itu adalah tipe yang paling laris. Mobil rakyat mungkin ya. Oke, kita lihat ke interiornya apa aja bedanya. Oke, kita di interior dari Xenia 1300 ADS ini. Nah, kalau kalian beli yang ADS, kalian otomatis dapat yang merah-merah seperti ini. Yang ada di sebelah kiri, tengah dikit, kanan lebih dikit lagi. Nah, selain itu kalian juga dapat yang karbon print seperti ini. Ini kalian cuma dapatnya di tipe ADS aja ya, yang karbon print seperti ini. Nah, selain itu kalian juga dapat karpet 3D dengan emboss ADS-nya. Dan terakhir, kalau kalian yang beli ADS, kalian dapat air purifier yang terintegrasi langsung di dalam AC-nya. Tombolnya sih ada di sebelah kanan ya, tulisannya Ion gitu. Balik lagi sih, kalau sebenarnya ini hal-hal yang kalian bisa beli secara terpisah, karpet, purifier. Tapi at least kalau kalian memang nggak mau repot dan contohnya kayak purifier gitu ya, kalian beli alatnya terpisah tuh kalian harus sediain tempat tersendiri. Ini kan udah terintegrasi jadi lebih nggak repot. Dan OM kan paling nggak ya. Lalu head unitnya dia udah ukurannya 9 inci, model floating bukan benar floating karena di belakang juga dia masih ada tonjolannya sebenarnya. Dan dia konektivitasnya at least sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto walaupun masih via wire ya, masih kabel, belum yang wireless. Dan ada voice command-nya kalau kalian udah terkoneksi ke smartphone kalian.
Nah, untuk setir juga ya polos saja, nggak ada ornamen yang gimana-gimana banget, warna hitam gini ya. Yang chrome cuma di sini aja, nggak ada silveran atau gimana. Paling nggak udah ada audio steering switch, lalu buat MID juga sudah ada. Dan untuk panel instrumennya gabungan analog dan juga digital. Digitalnya udah berwarna, walaupun ya desainnya sih biasa aja, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi at least ada semacam kayak eco indikator gitu warna hijau, terus informasi-informasi yang standar seperti rata-rata kecepatan, konsumsi BBM dan sebagainya itu sudah ada di MID-nya ini. Jadi oke lah. Nah, setirnya dia bisa tail, tapi nggak bisa teleskopik ya. Ya standar aja lah. Dan mungkin satu yang krusial adalah nggak adanya pengatur ketinggian jok, yang cuma ada di versi 1500. Jadi kalau kalian duduk standar gini ya dengan postur tinggi saya sih, ini rasanya dashboard pendek banget. Jadi rasanya commanding, kayak nyetir SUV bukan LMPV. Dan speaker dia sudah ada 6 ya, karena ada tweeternya sepasang dan juga tiap pintu juga ada masing-masing speaker. Jadi totalnya sudah ada 6, tapi ya kualitasnya sih dibanding kereta kemarin yang 4 speaker lebih enak kereta sih. AC-nya digital walaupun nggak ada pengatur arah semburan, dan juga ini digitalnya tuh cuma mekanisme aja, bukan climate control. Ada tombol untuk start-stop engine button, tapi balik lagi tombol yang di pintu juga nggak ada. Transmisinya manual 5 percepatan, ya lumayan presisi ya, atau mungkin karena mobilnya masih baru. Lalu ada untuk rem parkirnya juga, ada colokan listrik di sini, power socket, yang di sana USB, ada tempat kartu, dan joknya dia masih fabric, ada jajanan merah dan juga ada merah-merahnya. Oke, kayaknya itu aja. Lampunya juga belum auto dan juga wipernya juga belum auto. Dan terakhir, ini nggak ada soft touch sama sekali. Maaf aja kalau kalian mau soft touch, belilah yang Veloz. Tapi Veloz juga soft touchnya cuma di bagian tertentu aja. Oke, itu aja. Kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, kita ada di kabin baris belakangnya dari Xenia 1300R. Dan seperti yang kalian tahu, selling point-nya dari generasi Xenia ini adalah sofa mode. Ya, seperti ini. Walaupun nggak semua orang mungkin bisa nyaman seperti ini, tapi at least good to have ya. Daripada nggak ada, mending ada gitu ya. Dan paling nggak di belakang masih ada power socketnya seperti ini, ada tempat-tempat buat simpan-simpannya, dan juga ada AC double blower. Walaupun bagian ini yang bisa dikatakan sering dicibir ya, mirip punyanya Sigra sama Kalia katanya. Tapi kalau di LCGC ini kan cuma blower aja. Nah, ini kan AC. Jadi dengan dibanding model yang konvensional yang nonjol sih, ini masih kelihatan lebih oke, lebih rapi lah at least. Dan sofa mode ini kalau kata videografer kita, ini katanya kecintaan kaula muda. Nggak tahu dibuat apa ya. Ya, pikir aja sendiri. Oke, itu aja interiornya. Kita bahas drivingnya. Oke, jadi kita jalan naik si Xenia 1300R ini. Dan satu hal yang pertama saya mau notice adalah mesin ya. Mesin yang dipakai itu mesin yang sama dengan yang 1300 RWD kemarin. Jadi nggak ada perubahan mesin, cuma beda layoutnya aja, yang kemarin buat RWD, sekarang buat FWD. Nah, mesinnya pakai mesin 1NRVE, ingat ya, V bukan F, karena kalau 1NRFE itu berarti punyanya Toyota, produksinya Toyota dengan blok mesin aluminium. Kalau VE itu punyanya Daihatsu dengan blok mesin besi. Nah, tenaganya 97,9 PS di 6000 rpm, dan catatannya adalah 6000 rpm itu red line. Jadi kalau kalian mau dapet power puncaknya, kalian harus di red line. Torsi maksimalnya 121,6 Nm di 4200 rpm. Dan kabar baiknya sih mobil ini tuh putaran mesinnya naiknya cepet ya. Jadi kalau kalian mau dapet torsi puncaknya sih nggak terlalu susah. Dibandingkan dengan yang versi lama, sebenarnya tenaganya itu berubah dikit-dikit ya. Jadi tenaganya tuh naik 0,9 PS, torsinya naik 1,6 Nm di putaran mesin yang sama. Jadi ya mungkin nggak terlalu berasa banget ya. Tapi gimana pun berubahnya RWD ke FWD itu pasti loss-nya tenaga itu jauh lebih minim, dan kemungkinan juga kalau mungkin kalian mau bandingin banget rasanya gimana, itu akan kerasa akselerasinya tuh lebih enak. Nah, untuk kegedepan kabin mungkin ini salah satu kelemahan utama dari Xenia 13 ini, karena kegedepan kabinnya itu ya begitulah. Jadi suara mesin di 2000 rpm lebih dikit itu udah masuk, 3000 suaranya udah ganggu banget. Dan suara kolong atau suara bannya, road noise-nya itu juga lumayan ganggu banget, apalagi di jalanan kayak jalanan paving atau jalan yang jelek. Untuk suara-suara luar, suara motor juga kita udah nyobain. Nah, ini ada motor lewat juga suaranya masuk.
Itu salah satu kelemahan dari si Xenia ini. Tapi untuk bandingkan suspensinya, kalau kalian udah pernah nyobain Avanza yang baru, bandingannya itu sama persis. Lebih kaku dibandingkan dengan Veloz, dan kita udah pernah nanya ya ke Tam, kenapa sih kok Avanza sama Veloz atau Avanza Xenia lawan Veloz itu bandingannya kok agak beda? Apakah suspensinya itu beda? Ternyata enggak. Jawabannya Tam itu karena adanya perbedaan bobot gitu ya antara Veloz dan Avanza Xenia. Jadi Veloz itu lebih berat. Dan emang kalau kita lewat polisi tidur gitu ya, kalau kita udah ban depan lewat, sisa ban belakang agak digas gitu, kayak belakangnya tuh kayak berasa banget kalau enteng gitu. Tapi at least bantingannya sih ini nggak kaku ya, tapi nggak empuk juga, jadi moderat aja. Mungkin jauh lebih enak dibandingkan dengan Mobilio, tapi nggak seenak R3 apalagi Expander. Nah, untuk manuvernya, jujur aja saya pakai mobil ini tuh rasanya pecicilan banget ya. Nyetirnya itu jadi lincah banget. Nggak berasa kayak bawa Xenia yang lama gitu ya. Ini lebih rasanya kayak bawa Rocky tapi lebih panjang. Jadi mobilnya tuh kayak kecil, lincah, tapi ya agak panjang ke belakangnya. Dan biasanya ini yang kalian harus sedikit biasain lagi ya, panjang bodinya ini. Dan satu hal lagi, kalau kalian beli yang ADS ini, yang non ADS, apalagi kalau 1500 non ADS itu kalian dapat ground clearance itu di angka 205 mm. Begitu turun ke 1300 dengan velg yang lebih kecil, kalian dapat ground clearance itu di angka 195 mm, turun 1 cm. Nah, kita udah ngitung kasar ya pakai penggaris. Di yang versi ADS ini kalau nggak salah ada di angka 170 atau 180 mm, jauh lebih cepat lagi. Dan itu yang membuat bagian depan mobil ini tuh sering gasruk. Beberapa orang waktu saya upload foto mobil ini ke Instagram juga sempat message dan juga komen bahwa emang yang tipe ADS ini depannya berpeluang banget buat gasruk. Untuk pedal-pedalnya juga ya Daihatsu dan Toyota sekali, pedal gasnya ditol dikit lari. Sedangkan remnya itu lebih ke arah digital dan koplingnya enteng. Ya standar-standar aja, nggak ada yang istimewa banget. Oke, jadi setelah nyobain mobil ini dan tahu bedanya 1.3 dengan 1.5, lalu ADS dan juga non-ADS dan juga karakter mesinnya, apa kesimpulannya? Pertama, mesin 1300-nya tuh sama aja kalau kita bandingkan dengan yang versi lama. Tapi otomatis karena dia udah FWD, bukan RWD lagi, dengan platform yang baru, suspensi dan karakter bantingan yang baru, otomatis pasti rasanya beda. Nah, sekarang balik lagi ke kalian. Kalau kalian memang butuh FWD, nggak butuh RWD, ini layak kalian pertimbangkan. Dan untuk siapa sih mobil ini? Mungkin buat kalian yang mau up class dari LCGC, Sigra, Ayla, Kalia, mau LMPV tapi maunya yang secara konsumsi BBM nggak jauh-jauh banget, ini bisa kalian pertimbangkan. Lalu kalian mungkin yang udah pakai Xenia yang lama, nggak mau berpindah ke lain hati, kepingin yang baru, silakan aja dicoba walaupun mungkin impresinya beda. Dan juga mungkin buat kalian keluarga kecil, baru nikah, baru punya anak satu, butuh ruang yang lebih lega buat bawa barang, ini adalah mobil yang kalian layak pertimbangkan. Tapi satu hal, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan juga terkait minusnya. Mungkin mesinnya nggak irit banget, walaupun 1300 ya 1:13,5 itu masih cukup ekonomis, tapi dibandingkan 1300 lain yang bodinya lebih kecil pasti hitungannya sedikit lebih boros ya. Tapi ingat, ini mobilnya panjang dan wheelbase-nya mendekati Innova loh. Nah, selain itu build quality, lalu kekedapan kabin itu juga mungkin patut kalian pertimbangkan. Hal-hal lain yang minor seperti nggak adanya pengatur ketinggian jok ataupun nggak ada pengatur arah semburan AC-nya, itu juga mungkin jadi hal-hal tertentu yang bisa jadi deal breaker buat kalian. Nah, semua kesimpulan kembali kepada kalian, tergantung kepada kebutuhan kalian. Kalau kalian memang merasa mobil ini cocok dengan kalian, ya nggak ada masalah. Yang penting sih coba aja ya. Mungkin kita di sini kasih informasi, tapi balik lagi impresi tiap orang itu beda-beda. Jadi pastikan kalian coba dan nggak perlu berdebat ataupun maksain kehendak ke orang lain. Oke, kayaknya itu aja dari tim AutoNetMax kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Komentar juga di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian punya unit yang versi lama, yang RWD, mau nostalgia, atau punya yang baru, juga boleh komentar di kolom komentar di bawah. Nah, kami juga mau terima kasih kepada teman-teman Astra Daihatsu Waru yang udah pinjemin kami mobil ini selama 5 hari ya, molor. Nah, tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak Daihatsu terhadap hasil review ini. Jadi pure ya, kita cuma dipinjemin aja unitnya.
Nah, kalau kalian suka dengan merchandise otomotif, kami juga punya merchandise official bersama dengan Endverse Jewelry berupa cincin. Kalau kalian suka, kalian boleh mampir ke Instagram mereka. Mampir-mampir juga ke sosial media kami, ada Facebook, Twitter, ada Instagram, dan juga ada TikTok. Dan juga kita punya website www.autonetmax.com yang kami punya video dan juga berita terbaru setiap harinya. Jadi kalian pastikan mampir-mampir aja. Dan juga kalau kalian belum subscribe, juga boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, itu aja dari saya kali ini. Thank you so much. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.